Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Ridho Fima Ramadan. Saya biasa dipanggil Kemas. Saat ini saya merupakan peserta Latsar CPNS BMKG angkatan ke-46 tahun 2025. Nah, selama beberapa hari terakhir, lebih kurang 7 hari atau 1 minggu, itu kami mendapatkan banyak sekali materi-materi selama pendidikan dasar atau selama Latsar. Dan terkhususnya untuk kelompok 3A atau kelompok 3, itu kami mendapatkan pengampu materi bernama Pak Katnan dari PPSDM. Jadi selama 1 minggu terakhir kami diberikan pengetahuan dari Pak Katnan terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana kami diminta untuk memahami dan juga menghayati apa itu value berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan juga loyal. Dimana kita sebagai ASN itu dituntut untuk memiliki value berakhlak agar kita dapat memberikan yang terbaik dari kita untuk instansi kita, dan yang paling penting untuk masyarakat, karena kita sebagai ASN merupakan pelayan masyarakat, atau dalam bahasa Inggrisnya public servant atau civil servant, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kami juga mendapatkan materi yang luar biasa dari Pak Kanan ya, terkait cinta tanah air dan juga bela negara, dimana pada materi kali ini ditekankan juga sekali lagi oleh Pak Kanan bahwa di zaman sekarang, di era globalisasi, cinta tanah air itu bukan lagi kita mengambil senjata terus berperang dengan negara lain. Tapi cinta tanah air merupakan apa yang bisa kita lakukan untuk tanah air kita yang non-militer. Nah, contohnya seperti apa? Salah satu yang di-highlight adalah kita harus bisa menjaga tanah air kita, menjaga budaya-budaya kita, melestarikan budaya daerah kita, terus saling menghargai budaya-budaya dari daerah lain, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik, seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah kita bisa menggunakan batik ketika acara formal dimanapun kita berada, baik itu di kantor maupun di acara luar kantor, dimana kita bisa menggunakan batik yang bukan hanya berasal dari daerah asal kita. Seperti contohnya saya asli Palembang punya kain songket, tapi saya juga biasa menggunakan batik yang berasal dari daerah Jawa. Itu juga salah satu bentuk cinta negara atau cinta tanah air. Sebenarnya banyak lagi ya contoh-contoh cinta tanah air, seperti menggunakan produk-produk lokal, di mana zaman sekarang tuh kan banyak sekali produk-produk asing masuk ke negara kita, tapi kita bisa menunjukkan cinta tanah air kita dengan menggunakan produk-produk lokal yang kualitasnya juga nggak kalah sebenarnya dari produk yang diproduksi di luar negeri. Contohnya saya memakai sepatu pantofel yang merupakan brand lokal ya, walaupun bukan sepatu Cibaduyut, tapi ini merupakan sepatu brand lokal yang lumayan terkenal juga di Indonesia, yang tokonya juga sebenarnya banyak banget tersebar ya di seluruh provinsi. Bahkan saya belinya di Palembang loh. Seperti itu. Nah, terus yang menarik juga dari agenda 1 ialah cara Pak Katnan sharing kepada para peserta, terutama di kelompok 3 angkatan 46. Dimana menurut saya yang menarik itu adalah pengalaman beliau ya, yang sangat luar biasa sekali. Beliau sering dinas dan juga mendapatkan pendidikan di luar negeri. Jadi pengalaman beliau itu beliau jadikan materi dari cinta negara dan bela negara dan cinta tanah air ini. Jadi beliau bisa melakukan komparasi nih, cinta negara di Indonesia sama cinta negara dan bela negara di negara lain, dari warga-warga negara lain itu bagaimana. Beliau bisa menceritakannya, dan menurut saya itu sangat menarik sekali ya, karena nggak semua pengampu materi memiliki pengalaman tersebut. Dan itu juga bikin salah satunya menjadi materi yang tidak membosankan, karena dalam artian pengampu materi tidak hanya membaca poin-poin dalam PPT saja, tapi benar-benar sharing berdasarkan pengalamannya. Dan ini menurut saya sangat menarik dan sangat keren sih. Jadi saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman dari kelompok 3 juga kepada Pak Katnan terkhususnya, karena telah memberikan agenda 1 yang sangat luar biasa. Dan satu lagi yang saya mau share itu terkait analisa isu kontemporer yang sangat membuka pikiran saya,
Karena ketika tugas asimetris yang kita presentasikan kepada mentor pada saat itu benar-benar dikasih feedback yang luar biasa sih sama Pak Katnan. Jadi kami benar-benar disiapkan untuk siap menghadapi rancangan aktualisasi pada agenda keempat nantinya. Dan semoga saja saya dan juga rekan-rekan lain di angkatan 46 itu berhasil menciptakan rancangan aktualisasi berdasarkan isu-isu kontemporer yang benar-benar terjadi di satuan kerjanya masing-masing. Dan harapan saya buat kedepannya adalah semoga agenda-agenda selanjutnya juga tetap penyampaian materinya ya interaktif, jadi tidak hanya memberikan poin-poin atau membaca poin-poin dalam PPT saja, tapi benar-benar diskusi sehingga benar-benar membuka pikiran para peserta seperti itu. Dan harapan saya di akhir nanti, entah itu untuk gelombang 1, 2 maupun gelombang 3 yang akan berakhir di Desember, pertengahan Desember kalau tidak salah, itu kami bisa menjadi insan ASN yang berkualitas, yang unggul, yang berkompeten, yang profesional, yang anti korupsi, dan memiliki nilai-nilai dasar berakhlak yang sangat kuat. Dan tidak lupa juga tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti tujuan awal yang telah disampaikan oleh Pak Katnan pada agenda 1. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Durasinya juga udah lumayan 6 menit 32 detik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Katnan dan juga pengampu materi lainnya atas sesi yang telah diberikan, sangat luar biasa sekali, dan menurut saya latsar ini sangat bermanfaat. Keren. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.